Saya lanjutkan lagi bahwa pada saat ini kami akan melaporkan, kan saya juga melaporkan apa saja kegiatan yang telah kami lakukan dalam rangkaian Hari Ayam dan Telur Nasional dan World Egg Day 2022 yang berpusat di Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi pada hari H-nya 16 Oktober. Dan yang telah kami lakukan dalam rangkaian acara tersebut, yang pertama adalah edukasi gizi ayam dan telur dalam rangka menyongsong Hari Ayam dan Telur dan World Egg Day. Pertama telah dilaksanakan seminar nasional Healthy Family with Chicken and Egg yang diawali senam bersama klub senam Bucera di lapangan futsal Perum Peruri Ciledug Kota Tangerang. Sabtu pada tanggal 23 Juli 2022 yang lalu. Yang kedua, yang kebetulan juga hari ini akan diumumkan ya Pak ya. Lomba kreasi video dan lomba pembuatan artikel yang telah berlangsung dari tanggal 23 Juli sampai 18 Agustus 2022. Yang ketiga, pembuatan video demo masak maksudnya yang segera dalam proses. Itu yang bisa saya laporkan. Dan pada tanggal 22 September nanti bulan depan akan dilaksanakan seminar mengenai pentingnya protein hewani dan AMR, ya, antimicrobial resistance di kampus Universitas Andalas Padang, yang mana akan dibawakan oleh para pakar dan dibuka oleh Pak Gubernur, Rektor, dan lain-lainnya yang mendukung acara tersebut. Dan saya saat ini mohon doanya agar pada tanggal 22 September dan 16 Oktober itu, 14 sampai 16 Oktober, boleh berlangsung dengan lancar, aman, dan sukses. Dan tentunya bisa membawa masyarakat yang belum mengenal mengenai pentingnya protein hewani dari ayam dan telur, tambah gimana ya, aware dan sadar bahwa penting untuk makan ayam sama telur. Lalu juga saya kasih bocoran, pada tanggal 16 Oktober nanti akan ada kegiatan muri yang dilakukan di Bukit Tinggi, di mana akan murinya itu mengenai teh talua. Teh talua, teh pakai telur yang masyarakat Padang tuh udah mengetahui banget semuanya pasti. Saya juga udah pernah tahu dan enak. Saya pikir tuh amis sama enak, ternyata tidak. Enak banget, saya mau nambah lagi ada sama Pak Audi, saya berdua sama Pak Kadis. Saya bilang, aduh saya malu juga nih kalau mau nambah. Dan nanti pada tanggal 16 Oktober itu akan direkord muri. Yang mana pada saat kesempatan tersebut Pak Gubernur atau Pak Wagub akan mencanangkan bahwa teh talua itu biar dikenal di seluruh Indonesia, jangan hanya di Sumatera Barat. Begitu. Saya pikir saya sudahi acara laporan saya ini, pembukaan saya ini. Semoga nanti dari Pak Bambang lebih detail dan dapat boleh bertanya kan? Boleh nanti. Oh, nanti juga boleh ada tanya jawab, dipersilakan. Jadi nggak penasaran. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Adi Mansaraku. Terdengar dengan jelas kalau suara saya? Baik. Saya langsungkan saja. Selanjutnya adalah pemaparan dari Bapak Bambang Suharno mengenai kegiatan Hari Ayam dan Telur. Kepada Bapak Bambang, selaku Direktur Pendidikan Pertama, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung Pak Riki. Ya, sudah bergabung. Juga ada Pak Romi Delviano, beliau adalah pemret dari Padang Express. Selamat pagi Pak Romi, apa kabar?
Pagi Pak, kabar baik. Terima kasih bisa hadir. Ada Pak Yahya dari USEC yang juga sebagai salah satu dewan juri dari acara lomba artikel dan lomba video, dan juga tentu saja teman-teman dari media di semua media peternakan, dan juga ada Pak Dharma dan juga Mariam dan kawan-kawan semua. Izinkan saya share screen ya untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Riki Bangsaratu. Dalam kepanitiaan, kebetulan Pak Riki sebagai ketua, saya wakil ketua Pak Riki ya. Iya. Benar nggak Pak Riki? Pasangan yang selalu sukses. Ya. Oke. Sudah kelihatan belum ini? Ya, jadi sudah kelihatan ya. Saya lanjutkan kalau sudah kelihatan. Jadi saya tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan ini karena ini menjadi titik penting bagi kita. Bahwa konsumsi ayam dan telur di Indonesia itu relatif masih rendah dibanding negara-negara tetangga. Ya, konsumsi telur kira-kira 150 butir per tahun. Kemudian konsumsi ayam 15 kilo, sudah lumayan tinggi sih, tapi masih jauh dibanding negara-negara tetangga. Yang cukup memprihatinkan adalah konsumsi rokok yang makin tinggi ya, bisa sekarang kalau nggak salah sudah 1.400 batang per orang per tahun, jadi orang konsumsi rokok sangat besar. Kalau di Indonesia itu menjadi keprihatinan kita sejak awal adanya ayam telur nasional. Sehingga kita menyimpulkan bahwa konsumsi ayam dan telur rendah itu bukan semata-mata karena daya beli, ya. Tapi ada faktor lain. Kita melihat misalnya ini konsumsi rokok Indonesia itu di Asia Tenggara juara 1, ya. Tapi begitu konsumsi daging ayam, ini data dari resmi dari mana ini? Dari OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Itu kita berada di urutan ke berapa ini? Keempat ya. Malaysia itu, kemudian Vietnam, Filipina, baru Indonesia. Jadi pendapatan Indonesia itu sudah 3.900 US dollar per kapitanya. Itu hanya sekitar 8 kilo kalau menurut data ini. Sementara Vietnam yang pendapatannya masih 2.700 US dollar per kapita, itu konsumsi daging ayamnya lebih tinggi. Nah, ini kan semakin menyimpulkan, memperkuat dari asumsi kita bahwa kita memang harus terus-menerus mengkampanyekan daging ayam. Ini ada liputan tentang tukang ojek tahun 2012 yang penghasilannya 30.000 tapi konsumsi rokoknya 6 batang per hari dan jarang makan ayam dan telur. Ini menjadi perhatian kita juga. Ditambah lagi, sekarang kalau kita membandingkan konsumsi pulsa, ya, ini juga seperti itu. Belanja pulsa itu bisa lebih tinggi dari belanja daging dan buah. Ya, kalau pulsa sih nggak terlalu nggak terlalu merisaukan karena memang ada manfaatnya juga yang berkomunikasi. Nah, di sini kita lihat perbandingan konsumsi beberapa komoditi. Kelihatan sekali di sini bahwa rokok itu belanjanya setahun per orang bisa 2 juta, sementara untuk daging ayam 500 ribuan, pulsa 360.000, ini tahun 2000 telur 234. Jadi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kita belum mementingkan konsumsi gizi, ya, khususnya ayam dan telur. Dan sementara itu, kalau kita melihat harga daging, harga protein ya dari komoditi ini, kita melihat bahwa telur dan daging ayam sebenarnya adalah kalau melihat dari per gram proteinnya merupakan sumber protein yang sangat murah. Walaupun sekarang ada keluhan bahwa harga telur di konsumen itu berapa ya Pak Riki? Sekarang bisa 29, 30.000. 30, 31, ada yang 32. Tapi kalau dihitung per gram masih hanya 200-an per gram protein, masih jauh di bawah daging sapi maupun susu segar. Jadi kalau kita lebih cerdas sedikit, walaupun 30.000 masih tetap murah.
Apalagi kalau pembandingannya harga kerupuk. Nah, gitu loh. Di warung Padang, saya baru warung Padang, harga kerupuk 2.000 sekarang. Wah, udah naiknya luar biasa. Kalau di warteg mungkin 1.000 ya. Seperti itu. Tapi harga telur kan hanya 1.500 sampai 2.000 per butir dan tinggal direbus sudah bisa dimakan. Ini juga perlu kita cermati dan kita edukasi. Banyak orang mau harga telur mahal karena dibanding sebelumnya. Tapi kalau mahalnya dibanding sumber gizi lain itu masih tetap murah. Nah ini kenapa seperti itu? Karena memang kita menyadari banyak info-info yang tidak yang menyesatkan atau hoax kalau bahasa sekarang. Ayam disuntik hormon, ayam beku tidak sehat, telur penyebab kolesterol, telur penyebab bisul dan jerawat, perusak mata dan lain-lain. Itu masih terus ada di sekitar kita, apalagi zaman sekarang, zaman medsosnya. Padahal ini manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, ini dari FAO, Ekpat Indonesia telah menulis secara resmi bagaimana manfaat makan 2 butir telur per hari itu sangat baik bagi kesehatannya. Ada 10 manfaat di sini. Nanti teman-teman saya akan share lengkapnya ini ya. Kemudian daging ayam juga begitu, banyak sekali manfaatnya. Kemudian itulah sebabnya Pak Riki dan teman-teman kita dukung semua untuk menyelenggarakan kegiatan kampanye ayam dan telur. Dan sejak 2000-an Pak Riki ya, 2011. Ya, dicanangkannya 2011, tapi sebenarnya sebelum 2011 itu Pak Riki sudah bikin acara WE, Urban Egg Day dan sebagainya. Di Tamrin dan lain-lain. Baru tahun 2011 itu ada pencanangan Hari Ayam dan Telur oleh Pak Menteri Pertanian Dr. Suswono. Tepatnya pada tanggal 15 Oktober, sehingga tanggal 15 Oktober kita sepakati sebagai Hari Ayam dan Telur Nasional. Dan kami sudah minta izin kepada International Egg Commission ya di Brussels yang menyatakan bahwa kita sudah sebagai bagian dari kegiatan World Egg Day, gitu Pak Riki. Dan kita selalu melapor. Ini sekedar contoh saja bagaimana kegiatan kami melakukan edukasi ayam dan telur melalui berbagai cara, antara talkshow di radio, di TV, dengan mengundang wali kota, ibu-ibu PKK, ibu wali kota, dan sebagainya, sebagai upaya bahwa mereka adalah opinion leader, orang-orang yang berpengaruh, itu bisa menyebarluaskan informasi pentingnya ayam dan telur kepada masyarakat. Dan memang dari tahun ke tahun kita merasakan konsumsi sudah semakin meningkat. Kita juga melibatkan dokter nih, salah satunya Dokter Trisa di Kompas TV, di Raka FM, Sonora, dan sebagainya. Kita kerjasama dengan berbagai media. Juga misalnya ini dengan ibu-ibu Atalia Kamil, ya, Ibu Gubernur Jawa Barat, juga mengkampanyekan gizi ayam dan telur sehingga melibatkan ribuan anggota PKK di seluruh Jawa Barat. Ya, ini juga melibatkan kepala dinas tentu saja, dokter ahli gizi dan juga duta ayam dan telur. Ini beberapa kegiatan dengan PKK, ya, juga sumbangan ke masyarakat dan lain-lain. Dokter di TV, kemudian apa lagi? Nah, ada juga acara Japri, Jabar punya informasi, juga kita kerjasama untuk edukasi ayam dan telur waktu dengan Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat pada tahun yang lalu. Dan juga tahun kemarin kita ke NTT dengan Ibu Gubernur juga mengadakan seminar gizi seimbang yang juga diikuti oleh PKK se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga seminar biosecurity di NTT, kasus stunting masih cukup tinggi sehingga kami fokus pada penanganan masalah stunting di sana. Kita mengadakan sumbangan ayam dan telur kepada masyarakat yang membutuhkan, edukasi melalui talkshow radio, TV, dan lain-lain. Ini juga bersama Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Dr. Agus Suprapto. Juga ada juga membuat resep, buku resep masakan kita sebarluaskan ke masyarakat. Bagaimana membuat resep masakan ayam telur yang murah. Dan tentu saja kita bekerja sama dengan berbagai media untuk mengedukasi
ayam dan telur dengan di berbagai daerah ya, khususnya dengan grupnya Jawa Pos beberapa kali di Lombok Pos, di Lombok dengan Lombok Pos, di Manado dengan Manado Pos dan sebagainya. Kita mengadakan lomba blogger dan lain-lain juga. Dan ini juga salah satu liputan di International Commission melalui internationalegg.com, itu juga Indonesia tercatat itu dari kegiatan kami mengadakan kegiatan World Egg Day di Indonesia. Ini di Manado Pos, di berbagai media ini banyak sekali yang menunjukkan komunikasi dengan masyarakat tentang ayam telur semakin banyak. Ini juga di Manado, ini di Riau, dan lain-lain ya. Ini sekilas saja untuk menggambarkan bahwa kami tidak berhenti, setiap tahun terus-menerus melakukan kegiatan. Ini tambahan yang tadi disampaikan oleh Pak Riki. Untuk tahun 2022 itu rencananya ada puncaknya ada di Sumatera Barat ya. Di Bukit Tinggi khususnya, dan sudah diawali dengan berbagai kegiatan mulai dari Jakarta. Kemudian apa temanya? Temanya kita sepakati healthy family with chicken meat and eggs ya, keluarga sehat dengan daging ayam dan telur. Rangkaian acaranya sudah dimulai dari bulan Juli di Jakarta, kemudian nanti September sudah mulai kegiatan di Sumatera Barat. Dan puncaknya, insya Allah nanti Minggu 16 Oktober di Plaza Jam Gadang Bukit Tinggi. Acara di Jakarta tadi Pak Riki sudah menyampaikan, mulai dari seminar ya, dan senam jantung sehat dengan klub Bucera. Yang waktu itu juga Pak Yahya dari UNICEF juga sebagai salah satu narasumber. Terima kasih Pak Yahya, dan juga Dr. Trisa Arif Santosa sebagai narasumber, diikuti oleh klub jantung sehat dan juga masyarakat umum. Juga lomba, ya, lomba menulis artikel dan lomba kreasi video yang hari ini akan diumumkan siapa pemenangnya. Ini teman-teman yang ikut lomba, harap tunggu sampai selesai karena pengumumannya nanti di akhir acara ya. Kemudian Anda yang hadir di sini sebagai juara. Nah, kemudian di Sumatera Barat apa acaranya? Sebelum acara, kami tahun kemarin sudah melakukan audiensi dengan kepala dinas peternakan, dengan kampus, dengan asosiasi. Di sana ada Pinsar Sumatera Barat, Asosiasi Sumatera Barat, dengan kampus Universitas Andalas, audiensi dengan Bapak Wakil Gubernur ya, Pak Riki. Ya, itu dari tahun kemarin. Jadi kita mempersiapkan itu cukup lama ya. Kita mampir juga ke Padang Express Pak Romi waktu itu ya, dan sudah ada beritanya ini. Ini judul konsumsi rokok lebih tinggi dari bayi ayam, ini liputan tulisan Padang Express Desember 2021. Ya. Di Sumatera Barat sendiri di Padang juga sudah beberapa waktu lalu sudah ada konferensi pers Bapak Wagub dengan Kepala Dinas Dr. Hewan Rinaldi tentang persiapan Hari Ayam dan Telur, Mas. Ya, juga Bapak Effendi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Barat. Ini fotonya waktu kami ikut meeting, kebetulan Pak Wagub ke Jakarta juga, kita meeting di sini. Ini di Jakarta kan itu ya? Ya, yang bawah ya. Oh iya, dua-duanya Jakarta. Kemudian apa rencana HATN di Sumatera Barat? Itu ada talkshow TV nasional dan lokal tentu saja. Kemudian seminar nasional perunggasan di Convention Hall kampus Unang Padang. Judulnya kontribusi ayam dan telur dalam penyediaan protein hewani untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan tangguh. Insya Allah nanti Pak Singgih Janura Poko, Ketua Umum Pinsar juga akan hadir, dari FAO ada, dari Dijen Peternakan dan para ahli dan juga praktisi. Kemudian juga nanti ada seminar nasional manajemen keterangan unggas, kemungkinan tanggal 14 Oktober. Kemudian juga di sana ada lomba menu masakan berbahan ayam dan telur, talkshow edukasi di berbagai media cetak dan elektronik. Dan pada acara puncak nanti di Plaza Jam Gadang, rencananya yang tadi Pak Riki sampaikan, selain ada senam jantung sehat, ada pemecahan rekor muri minum teh talua ya, teh telur ya. Pak Riki sudah mencobanya dan mudah-mudahan ketagihan
Jadi ini misi dari Pak Wagub, teh talua ini nantinya bukan sekedar teh yang milik orang Sumatera Barat atau Padang, tapi menjadi minuman masyarakat Indonesia. Karena memang masakan Padang itu dimakan siapa saja enak ya. Rencana ada parade delman, ada bazar UKM, dan lomba-lomba. Kira-kira itu gambaran kegiatan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, dan tentu saja kami ucapkan terima kasih teman-teman media yang selalu mendukung acara hari kampanye ayam dan telur yang merupakan upaya kita untuk memajukan dunia perunggasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mbak Maria? Baik, terima kasih Pak Bambang Suwarno atas paparannya. Kami persilakan Bapak dan Ibu jika ingin mengutarakan pertanyaan, bisa raise hand dan menyalakan volume suaranya, atau bisa juga di kolom chat box. Panitia juga sudah memberikan link daftar hadir yang ada di kolom chat box. Silakan Bapak dan Ibu. Ada Ibu Ika, silakan Ika. Makasih Mbak. Kedengaran nggak Mbak ya? Jelas. Ya, selamat pagi, selamat siang ya Pak Riki, Pak Bambang. Aduh, saya juga mengikuti ya dari dulu tuh Hari Ayam dan Telur. Waduh, bagus banget gitu loh. Niatnya bagus ya Pak ya. Tapi tadi saya mau agak kejelasan ya, Pak Bambang kan bilang sekarang masih beredar hoax ya soal ayam dan telur, dan itu mempengaruhi konsumsi telur dan ayam karena orang juga masih jadi ada yang takut gitu loh Pak. Saya mau ada gambaran hoaxnya, contohnya yang memang paling banyak beredar tuh apa aja ya Pak Riki dan Pak Bambang. Hoaxnya tuh mau saya pengen tahu sebetulnya sejauh mana sekarang ini kok masih juga ada orang kadang-kadang katanya dokter juga di TV masih ngomong kalau hati-hati makan kebanyakan telur gitu-gitu Pak ya. Nah itu aja. Terus kemudian satu lagi Pak, itu tadi ada pemecahan rekor Pak. Saya pengen gambaran tuh yang dipecahin tuh apa yang atau yang paling banyak telurnya apa gimana ya Pak. Mungkin itu aja, saya cuma mau gambaran kok pemecahan rekornya kayak apa, susah ngebayangin tuh Pak. Jadi mungkin itu ya Pak Riki, Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi yang lainnya giliran berikutnya ya. Biar satu-satu aja langsung dijawab ya Bu Ika ya. Boleh. Ya, Ibu Ika yang yang pemerhati ini selalu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang bisa saya jawab adalah kalau pemecah rekor itu maksudnya teh talua kan, itu akan rekor muri yang maksudnya pembuatannya itu yang terbanyak, yang akan ditaruh di dalam gelas atau di cup itu nanti untuk diminum bersama para peserta yang hadir pada saat itu. Jadi rekor murinya itu dan sudah diizinkan, dan juga dari pihak Sumatera Barat, Kadis, bapak-bapak di sana, Kadis dan tim sudah mensurvei bahwa memang teh talua itu belum pernah dimasukkan dalam muri. Jadi silakan dilakukan gitu Bu. Semoga aja dengan adanya teh talua yang kan biasa kan masakan Padang sampai makanan terenak di dunia kan oleh William Wongso. Jadi dengan adanya ini saya berharap, kita berdoa semoga bisa berhasil. Jadi bukan orang Padang saja yang minum teh talua, tapi juga orang, misalkan kita orang Jawa, di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, di Kalimantan, Maluku, Papua, semuanya bisa minum. Jadi dengan secara tidak langsung itu menambah konsumsi ayam dan telur. Sudah pasti itu. Jadi memang saya berterima kasih sekali kepada Pak Wagub, khususnya Pak Audi, yang bilangnya beliau itu yang pemikirannya itu memang smart ya. Jadi punya pemikiran yang cerdas untuk ke arah itu supaya ada teh talua. Beliau itu yang minta ya Pak ya. Iya. Beliau yang minta supaya dikenal. Bahkan saya bilang kan Pak Audi kebetulan yang saya tahu dari keluarga bisnis, Pak orang tuanya.
Jadi bisa yang mendahului untuk bikin ini. Nanti saya mau secara pribadi, saya juga mau jualin di masukin ke Jakarta teh powder itu kayak seperti teh celup, tapi udah ada telurnya. Jadi teh taluanya tuh jadi celup, jadi nggak repot. Luar biasa emang pemikirannya Pak Audi ini. Saya doakan semoga yang berikutnya bisa jadi gubernur. Semoga beliau jadi denger nih kalau saya apa nanti dikit. Pak Romi denger ini Pak Romi. Pak Romi nanti Pak Romi bisa sampaikan ya. Pak Romi juga bangga sebagai sebagai ini orang awak yang bilang orang Padang yang punya teh talua. Jadi juga bukan orang Bali aja yang bangga jadi orang punya Bali. Jadi nanti Padang juga punya ada kebanggaan. Udah pasti udah bangga rendangnya. Rendang udah terkenal sekarang tehnya. Jadi diminum tehnya juga. Jadi kalau orang makan rendang jangan lupa minum teh talua. Mungkin begitu ya Pak Romi? Tadi yang ini yang hoax Pak, yang hoax. Ya, yang hoax kalau saya bilang itu sebenarnya kalau dalam seminar, kecuali dokter ya, ini saya ngomong itu tuh saya pikir ya bisa juga mereka tidak membaca atau tidak mengetahui karena kurang pertanyaan ya Pak. Pertanyaan apa lagi nih? Saya bilang aja begitu deh. Kayaknya gitu. Padahal mereka tuh udah ngerti. Padahal tuh nggak ada apa-apa. Yang namanya telur nggak bisulan, nggak alergi. Terus kalau yang ayam hormonnya atau laki jadi kayak perempuan, maaf buah dadanya membesar lah. Enggak lah. Kalau yang namanya ikut fitness, nge-gym, ya pasti buah dadanya juga jadi besar walaupun nggak makan ayam kali ini. Jadi saya rasa itu hoax memang perlu diluruskan Bu Ika, tapi jangan terlalu diladenin lah kalau saya sih. Buktinya ayam sama telur tetap ada. Kalau memang mereka lebih bersuara lebih besar, pasti ada perlakuan dari pemerintah untuk menyebutkan apalah atau peraturan atau gini. Ini kan ternyata enggak. Jadi itu hanya mungkin juga ada unsur yang nggak ngerti lah ya. Mungkin yang pasti mereka tuh nggak ngerti. Apalagi dokter datang, dia bodoh sekali kalau bagi saya. Dia nggak mau menanyakan atau apa dengan dokter hewan, ya nggak Pak Bambang? Iya. Ke Pak dokter hewan dong, apakah dokter gizi? Makanya untuk lebih mengetahui, Pak Romi kan apalagi ya media partner yang hadir pada saat ini. Jadi ikutilah seminar di tanggal 22 September di Universitas Andalas. Akan dikupas tentang hal itu juga. Itu kan selain AML ada ahli gizi. Ada ahli gizi supaya tanyakan saja secara tuntas atau bahkan secara pribadi kalau masih kurang puas dengan ahli gizinya. Saya rasa cukup Bu Ika. Terima kasih pertanyaannya yang begitu memukau. Pak, Bapak nanti yang minum banyak-banyakan gitu ya Pak ya? Yang minum bukan banyak-banyakan. Tehnya disediakan kalau nggak salah 1.000. Oh 1.000. Jadi 1.000-nya itu yang diberikan minimal 1.000. Iya. Bukannya saya sama Pak Bambang adu-aduan nih, saya bisa 5 gelas, Pak Bambang 10 gelas, bukan. Jadi disediakan yang terbanyak. Kan ini Bu Ika ini deh pura-pura, padahal muri kan selalu begitu Bu. Misalkan makan jadi targetnya gitu loh Pak. Disiapkan yang terbanyak, ya. Banyak ya, jadi 1.000. Oke Bapak, makasih. Oke, udah jelas ya Bu Ika. Nanti kalau kurang jelas telepon saya jatuh. Ya, jadi saya nambahin soal hoax itu memang tetap berkembang, apalagi di era medsos ini ya. Kemarin saya juga ada orang bicara ayam itu tumbuh cepat karena rekayasa genetik dan dengan menggunakan teknologi nuklir itu kan itu ada kan beredar gitu. Jadi hal-hal seperti itu terus berkembang, tapi insya Allah dengan upaya kita, Pak Arisuti dan intinya mengkampanyekan ayam dan telur, mudah-mudahan konsumsi ayam dan telur minimal samalah dengan tetangga, dengan Malaysia, Singapura gitulah. Itu sudah aman gitu ya. Dan dengan demikian kalau semakin banyak konsumsinya, insya Allah industri perunggasan juga semakin maju. Amin. Kemudian ini ada pertanyaan di
Gimana Mariam? Pertanyaannya tadi? Swadaya. Swadaya. Oke, saya bacain aja nih Pak. Apakah kegiatan tahunan pencanangan konsumsi ayam dan telur tersebut nantinya akan dapat mengarah pada penekanan penurunan harga ayam dan telur itu sendiri oleh pemerintah? Kayaknya beda ini Pak. Iya, kayaknya ini. Oke, ya, saya jelaskan sedikit. Tadi Pak Riki menambahkan ya. Jadi ini ada dua hal ya perjuangan dari perunggasan itu. Satu adalah memperjuangkan soal kebijakan, stabilitas harga dan sebagainya. Itu ada sendiri. Di pengurusan pintar juga ada sendiri Pak ya. Begitu. Ada juga bagian yang bagaimana meningkatkan konsumsi. Nah, meningkatkan konsumsi adalah bagian Pak Riki dan kita gitu, betul nggak Pak Riki? Ya, jadi itu. Jadi pasti fokusnya pada itu. Kalau soal kebijakan, penurunan harga, harus bahan baku pakan supaya sehingga swasembada jagung dan sebagainya itu ada bagian tersendiri. Tetapi dalam pelaksanaannya di dalam seminar-seminar kita tetap ada pembahasan hal tersebut kan ya. Seperti nanti di sana di Andalas juga akan dibahas tentang bagaimana prospek perunggasan dan tantangan. Demikian, Pak Riki ada tambahan? Ada saya tambahkan sedikit, jadi nggak bikin penasaran siapa Pak yang bersama? Ini Mbak Nisa. Mbak Nisa Dari Swadaya. Mbak Nisa, jadi saya melengkapi Pak Bambang, bukan melengkapi, yang menambahkan. Yang saya tahu, emang Pak Bambang betul sekali ada bidang-bidangnya. Ya, kebetulan kalau hal itu mungkin ketuanya langsung atau bidang layer. Jadi bidang layer mau bidang broiler. Jadi kalau untuk mengenai harga, saya jujur sebagai peternak, saya kan peternak ayam layer, peternak ayam petelur. Saya juga nggak tega kalau masyarakat tuh belinya mahal. Sedangkan saya mengkampanyekan untuk makan ayam dan telur. Jadi kan jadi salah satu apa tuh beririsan dengan saya sendiri. Padahal saya mau, tapi karena saya peternak, jadi saya tahu sendiri. Walaupun saya udah nggak ngurusin itu, yang ngurusin itu istri dan anak saya. Saya jadi cuma kontrol aja, enak-enak kan ini bisa begini. Jadi saya untuk hubungan yang sosial aja. Jadi antara antara rohani dan jasmani itu harus seimbang. Jadi menurut saya kalau memang perlu kita tuh perlu bantuan dari masyarakat untuk bagus untuk harga itu, tapi juga dengan sendirinya pemerintah harus ikut serta. Dalam arti apa? Bahan bakunya siapkan dengan harga yang sesuai, bukan harga murah ya. Kita juga nggak mau tuh apa-apa bilangnya murah, nggak pantas itu. Yang sesuai. Jadi rakyat dan peternak dan pemerintah semuanya berjalan beriring bersama. Jadi nggak ada lu enak ya. Jadi kok enak aja nih kayak sekarang nih saya di-judge begitu, enak ya Pak Riki lagi. Itu untuk bayar utang yang lalu. Tahu nggak kalau utang kita tuh di peternak tuh banyak, apalagi broiler. Kalau broiler sampai saat ini yang saya tahu masih belum untung. Kalau saya nih masih ada kelebihan. Memang sebetulnya sekalian ya Pak saya. Telur itu harusnya itu 30.000 per kilo memang di pasaran. Itu normal ya? Itu normal. Yang tadi Pak Bambang bilang sesuai banget dengan 1 gram protein, harga protein. Soalnya kalau nggak segitu, peternak nggak akan untung, semuanya bertumbangan. Maaf, nanti yang berjaya tahu sendiri kan siapa. Jadi nggak ada rakyat, nggak ada peternak mandiri. Yang berdiri hanya mereka itu, karena mereka punya sendiri, namanya integrator kan. Ya, pabrik air, pabrik obat, jadi semuanya ini. Jadi perlu diketahui bahwa harga ayam betul itu tidak mahal sama sekali. Karena saya mengetahui, walaupun saya nggak bisa menjabarkan ini ya, tapi kalau untuk formulasi saya masih ingat tuh, bungkil kedelai aja kita nggak bisa bikin, nggak bisa metik sendiri. Bahkan jagung pun kalau lagi susah kita harus impor. Bagaimana coba? Petani juga kalau ini nyebrang dikit. Kalau petani juga kasihan, saya maunya tuh kita kan saya selalu gini, Pak Riki apa sih tujuannya untuk jadi pengurus di Pinsar, lagi promosi ini terus. Saya bilang, saya maunya itu kalau saya pribadi ya, maunya itu peternak tuh kaya dalam arti segalanya.
dia bisa berdasi, penampilannya seperti orang-orang bule, orang-orang asing itu loh. Gak usah bule, mungkin Asia juga ada yang begitu ya Pak. Apa dia bisa pakai dasi, pakai jas, jadi dipandang jangan, lu peternak, lu petani, gembelan gitu bilangnya. Jadi kita itu bisa maju gitu Pak, bisa tampil. Itu tujuan saya. Pokoknya peternak dan petani harus kaya. Mantap, ini luar biasa nih Pak Riki pemikirannya ya. Terima kasih Mbak Anissa. Lanjut, ada pertanyaan dari apa ini? Pak Islan Bayu ya. Assalamualaikum, saya Islan dari Medan ini Pak. Sesuai dengan penjelasan Bapak, konsumsi telur dan daging ayam relatif rendah dibanding negara lain. Apakah itu salah satu dampak dari kenaikan harga telur di daerah saya? Ini di Medan ini. Daerah saya awalnya 1.200 sampai 1.500 per butir, sekarang menjadi 2.000 sampai 2.200 per butir. Itu masih seharga kerupuk gitu Pak. Sangat murah. Jadi itulah ya. Jadi kembali lagi kenapa saya menjelaskan soal harga protein itu karena ternyata meskipun satu butir 2.200 itu per gram proteinnya telur itu kan padat sekali proteinnya itu hanya 200 rupiah. Kalau beli daging sapi itu mahal sekali kalau menghitung proteinnya. Apalagi dibanding dengan kerupuk, bukan berarti kita nggak boleh makan kerupuk ya, tapi kita harus jeli melihat itu. Nah, soal harga di luar negeri kalau kita ngomong di konsumen, setahu saya kalau kita ke Singapura beli telur mahal Pak Riki ya. Makanya sekarang Indonesia juga bisa ekspor telur ke sana. Di Malaysia juga seperti itu kalau di tingkat konsumen. Setahu saya begitu. Gimana Pak Riki? Silakan Pak. Ya, sehubungan dengan tadi, berarti memang saya nggak usah terlalu panjang kali ini. Jadi memang seharusnya harga harus segitu Pak. Karena dengan seiringnya harga pakan yang tidak pernah turun. Yang namanya jagung udah turun nih, lagi turun gitu ya. Kan kadang naik, kadang turun. Kalau lagi salah satunya kalau lagi panen di Sumatera Selatan, Lampung, di Gorontalo misalkan. Juga itu kan akan turun Pak. Tapi bahan lainnya kan nggak bisa, dan juga kita kalau beli dari pakan dari pabrikan, maksudnya dari luar, dari nggak giling sendiri, itu tuh nggak turun-turun walaupun harga bahan baku raw materialnya turun, tapi harga pakan tuh nggak pernah turun. Kalau telur nggak kuat di pasaran ini, saya bicara nih untuk agen ya. Kalau dikonsumsi memang segitu, tapi kalau dari saya kan nggak segitu Pak. Ya. Aduh, saya sampai bilang sama kakak ini cerita dikit ya. Biar seru nih pembicaraan. Kalau misalkan benar itu 30.000 dari peternak atau 28, 29 lah. Saya tuh pakai kancingnya tuh berlian, saya bilang. Saya ngomongnya sama kakak saya, apa kakak bilang, kamu. Iya, sekarang kakak saya juga nggak ngerti. Dia kan sebagai ibu rumah tangga. Ini mahal ya sekarang telur. Iya dong. Saya bilang kalau memang itu Riki untungnya gede begitu. Nih adikmu nih pakai kancing ini dari berlian. Bahasa gitu Pak. Karena untuk memahaminya berapa, tapi akhirnya saya ceritain, dia mengerti, malah dia berdoa supaya harga telur itu terus membaik. Membaik dalam arti bukan mahal ya, bukan, yang sesuai. Itu, saya rasa itu aja. Jadi jangan juga begini, maaf nih, ini agak memang saya mewakili peternak. Jadi gini, jangan kalau lagi turun mereka diam-diam aja. Sampai mereka itu masyarakat juga tapi pemerintah juga kesian loh. Ini barusan saya nggak bisa sebut orang Kementan. Kalau lagi Pak, saya jadi pusing nih Pak. Kalau lagi turun peternak yang demo kata dia. Tapi kalau lagi naik ini end usernya masyarakat yang demo, kata saya jadi pusing nih Pak. Saya bilang ini, Bu, ya emang pusing sih Ibu, namanya pejabat ya. Iya. Memang harus kata Bapak. Tapi udahlah kalau kan orang nggak kayak saya Pak. Saya bilang begini, cuekin aja lah Bu. Pusing karena kebenaran kalau peternak lagi demo, jujur saya bicara di sini, saya tidak pernah mau ikut. Saya bilang saya nggak suka kekerasan. Ya itu kan kekerasan hati kan, kekerasan ucapan. Pasti ada yang tersinggung. Saya tidak mau. Saya maunya elegan sekali. Temuin aja Pak Menterinya.
kasih minta waktu pokoknya 5 kayak paling banyak juga dia pusing kalau kawan. Nah, itu ngomong begini, yang satu ngomong begitu. Nah, kalau saya bilang kalau perlu datengin Pak JK Joko Widodo. Itu baru elegan, jangan demo. Jadi malah saya bilang ini, nggak diladenin, bisa-bisa nggak diladenin Pak. Lu paling demo. Iya, Oke. luar biasa nih Pak Riki. Ya, Tepuk tangan Pak Riki. buat saya sendiri. Terima kasih, saya rasa cukup. Jadi pokoknya intinya ini harga telur sama ayam masih belum dong. Telur itu tidak mahal, memang harus segitu. Memang harus segitu. Ini ada Pak Dharma di sini. Kalau harga telur murah, Diem bukannya aja. senang. Bukan, dia malah sedih. Oh sedih. Oh iya. Jadi Karena menjiwai. menjiwai. Kita itu menjiwai. Kalau beli telur kok cuma 20.000, 20.000. Jadi bukannya apa namanya Itu bergembira, itu tapi KBEP Pak. ya justru itu kita menjiwai peternak, walaupun saya nggak punya peternakan, tapi kalau harga lagi jatuh ikut merasakan Sedih, Pak. penderitaan. Karena nanti si Ricky juga bisa dampingin. Makanya kita terus mendukung upaya Pak Ricky untuk menekan konsumsi ayam. Betul. Semuanya adil Pak. Iya. Rakyat tidak terbebani, pemerintah bisa duduk manis, dan kita sebagai peternak juga jangan neken. Pokoknya semuanya harus pembeli dan penjual sama-sama. Boleh itu. Sama-sama untung. Oke. Jadi apa lagi nih Pak Mbak Maryam? Ini ada dari siapa nih? Padahal jagung utama dalam pembuatan pakan telur, tapi masih mahal Pak. Apakah jagung yang mengakibatkan telur menjadi mahal? Sudah terjawab tadi ya? Itu dijawab, dia menjawab sendiri. Itu itu baru satu item loh. Belum bungkil SBM, meat bonding, NDF. Pokoknya ada satu lagi nih, Pak Islan. Saya ingin bertanya satu hal lagi Pak, perawatan ayam apa aja sih tips untuk merawat ayam supaya tetap sehat dan tidak sakit? Nanti ikut seminar aja ya. Enggak, saya bisa terangin sedikit. Kalau untuk lebih dalam dan detail, saya kebetulan dari ilmunya sarjana hukum, tentang hukum ya sebenarnya nggak nyambung, cuman karena saya ini panggilan Ibu Pertiwi, saya bilang masalah bisnis keluarga. Jadi saya itu bisa menjawab tadi Pak dibilang untuk merawat ya. Merawat. Kalau memang Anda siapa namanya? Pak Eslan itu atau Pak Eslan ini memang mau beternak, cari atau beli DOC yang prima. Itu udah pasti yang pertama. Jangan asal murah. Jangan asal murah. Kita kan biasa. Termasuk saya sih murah. Maunya murah, tapi kualitas bagus. Itu nenek moyang yang punya. Jadi kualitas prima DOC. Yang kedua, beli pakan yang benar. Pakan itu juga harus prima, yang bagus. Perawatan yang baik, artinya arah angin, apa gitu, itu dokter hewan lebih tahu. Ya. Mengenai itu perlakuan terhadap ayam, soalnya kan kita kalau udah seperti kita ini anak aja, kalau kita mau anak kita pinter, cerdas atau apa, kita kan perlakuannya harus khusus dong Pak. Iya. Memperhatikan. Saya rasa itu aja yang bisa dari saya. Dan kalau memangnya Anda seorang peternak, hubungi saya karena saya memang di pimpinan unit DOC. Maaf, ini sedikit apa ini Pak bilangnya promosi. Oh ini Pak Yahya. Silakan, ini ada ahlinya ini. Iya betul dokter hewan kan. Silakan Pak Yahya. Terima kasih Pak Bambang. Selamat siang Pak Islan dari Medan. Seperti yang dikatakan, saya ingin menambahkan untuk yang ditanyakan Pak Islan itu sebenarnya kalau yang dijawab oleh Pak Riki tadi bisa dikategorikan menjadi 3 utama ya, yang tadi bibit itu di istilah peternakan untuk menjadi yang baik itu perlu bibit yang baik, artinya itu breeding, hasil breeding. Terus yang kedua faktor pakan atau feeding, terus yang faktor ketiga adalah manajemen. Manajemen ini bisa meliputi program vaksin atau program kesehatan, program pemberian pakan, terus manajemen yang lain yang tadi dikatakan Pak Riki seperti ventilasi ya, arah angin, kecukupan udara bergerak di dalam kandang,
pemberian vitamin secara teratur dan terprogram, vaksin sesuai kondisi daerah atau sejarah penyakit yang ada di wilayah tersebut, dan sebagainya. Jadi dalam untuk mencapai kesuksesan dalam bidang peternak bisa dikategorikan 3 tadi, yaitu meliputi breeding yang baik, feeding yang baik, dan manajemen yang baik. Termasuk faktor lingkungan itu masuk manajemen. Untuk saya tambahkan sedikit mengenai harga telur, mungkin bisa untuk menjadikan info bahwa penghasil telur di daerah kami, kebetulan saya di Kediri, Blitar, dan Tulungagung yang merupakan sentra nasional produksi telur, mungkin end user tidak mengetahui akibat harga di akhir tahun kemarin yang sangat rendah di bawah BEP sekaligus mewakili peternak ini. Di tempat kami harga di kandang sempat mencapai 13.000. Padahal BEP sekitar 21.000. Hari ini BEP telur peternak 22.000. Tetapi karena jumlah ayam sudah di akhir besar-besaran di akhir tahun sampai dengan sekitar awal tahun ini, suplai menjadi berkurang. Ini mungkin yang perlu dijelaskan ke end user. Jadi berlaku hukum pasar umum bahwa suplai yang turun dengan permintaan atau demand yang tetap saja pasti harga naik. Ya, apalagi kalau ini mungkin musim tertentu di Indonesia ada perayaan-perayaan adat yang secara alami juga memicu konsumsi atau permintaan telur dan daging ayam. Nah, itu. Saya sepakat dengan Pak Riki bahwa peternak itu tidak ingin untung sendirian, tapi seperti kemarin ketika kita rugi bahkan per hari per kilo telur itu rugi sampai dengan 7.000 per kilo telur, ya kita berusaha bertahan. Cuma karena sudah saking parahnya dan berlangsung sampai dengan 6 bulan, peternak bertumbangan. Akibatnya seperti sekarang, populasi bisa dikatakan turun bisa mencapai 40% bahkan ya, dan belum lagi ada penundaan untuk replacement atau peremajaan. Saat ini ketersediaan DOC cukup sulit di daerah kami di Jawa Timur yang katanya mungkin di 3 kota yang saya sebutkan tadi bisa mewakili sekitar 30% populasi Indonesia untuk ayam petelur ya. Jadi sangat berpengaruh pada suplai terutama daerah konsumsi di sekitar Jakarta. Jadi itu juga memicu karena suplai yang rendah akibat penurunan populasi di daerah populasi utama ayam petelur di Indonesia. Mungkin cukup ini Pak Bambang yang saya sampaikan. Apabila ada yang mungkin kurang atau ditanyakan lagi, kami persilahkan jika waktunya masih ada. Terima kasih Pak Bambang, Pak Riki. Selamat siang. Terima kasih Pak Yahya untuk melengkapi ya teman-teman. Pak Yahya Muniruddin adalah expert dari USAC United States Soybean Export Council. Itu Pak Yahya ya. Nanti kalau teman-teman wartawan perlu kontaknya bisa menghubungi Mbak Maryam. Gimana Mbak Maryam? Sudah cukup? Atau ada lagi? Kalau butuh informasi lebih lengkap, boleh nanti hubungi Mbak Maryam atau langsung Pak Riki atau saya untuk bahan artikel. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Maryam selaku MC untuk maju ke acara berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Riki dan Pak Bambang sudah memaparkan dan juga membuka sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Acara yang dinanti akan segera kita saksikan. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu Darman Suwantoro sebagai salah satu juri, jadi untuk lomba artikel maupun kreasi video ini diwakili oleh 3 juri. Yang pertama perwakilan dari USAC, Bapak Yahya, kemudian Bapak Darmanu selaku pimpinan Infopet, kemudian dari Duta Ayam dan Bulu dari Mas Andi, mohon maaf. Baik, saya persilakan Mbak Ayu bisa di share screen untuk yang juara. Oh ini Mbak Ayu mau ini dulu. Iya. Oh ya. Sebentar saya persilakan kepada Pak Dharma untuk menunjukkan. Iya. Nanti bisa dimenang.
Ini langsung pemenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Riki dan Pak Bambang, audiens semua, mohon izin saya Dharma mewakili tim juri untuk menyampaikan pemenang lomba kreasi video maupun penulisan artikel dalam rangka Hari Ayam dan Telur Nasional. Setelah kami simak karya-karya itu sangat bagus, sangat kompetitif, dan siapa yang paling komunikatif dalam menyampaikan misi itu yang akan mendapatkan nilai terbaik. Karena banyak orang pandai pintar, tapi kurang dalam hal penyampaian. Banyak profesor ahli, tapi dalam penulisan untuk dicerna sama membaca kurang bisa cepat diresapi. Kemudian pada kreasi video itu lebih unik lagi, dan ini sangat sangat khas. Jadi ini audiens penikmat akan lebih mudah menyerap misi apa yang ada di dalam tampilan itu. Sebelum saya sampaikan pemenangnya, sedikit saya sampaikan bahwa nilai tertinggi pada video itu 910 dan nilai tertinggi pada artikel itu 990. Nah, ada 3 pemenang dan 1 harapan, pemenang harapan. Untuk itu, mari kita mulai saja dari pemenang lomba kreasi video juara harapan. Jeng-jeng. Musik. Wah, ada. Ya, juara harapan dengan nilai 800 jatuh kepada karya atas nama Khalid Ataya. Kemudian untuk kreasi video berikutnya. Oh, ini mau diputar Oh, dulu. Makan daging ayam dan telur ayam yuk, karena bisa mengurangi resiko anemia loh, meningkatkan sistem kekebalan, menjaga keseimbangan kolesterol, memperkuat tulang dan meningkatkan massa otot, mengurangi resiko artritis, mempertahankan kekuatan gigi, dan juga yang paling penting bikin anak jadi sehat dan juga aktif. Ayam goreng, telur goreng, aku suka. Untuk makan setiap. Ya, terima kasih Mbak Emil. Untuk pemenang ketiga, juara ketiga, lomba kreasi video jatuh kepada Bapak Muhammad Halil dengan skor total 835. Diulang dong. PPT-nya di, nah, PPT-nya close dulu.
Yang muncul PPP ya. Atau langsung aja ke itu ke saudara dua. Ya, nanti video-video diulang ya. Ya. Oke. Baiklah, untuk pemenang lomba kreasi video juara kedua jatuh kepada atas nama Ibu Sarah Johar-Yati Udipa dengan skor 885. Kemudian inilah juara pertama lomba kreasi video jatuh kepada Siapakah? Saya sendiri. Penasaran ini. Oh ya, sebagai info tambahan nanti para pemenang videonya akan diupload di media sosial kami beberapa. Ya, juara kedua, Pak. Ya, juara satu. Jatuh kepada tim SMK Negeri 1 Ngablak. Kita temukan. Hai guys, kalian bawa bekal apa? Bekalku lengkap dong. Kalau makanan favoritku mie instan dong. Kamu gak suka daging atau telur? Kalau aku makan telur atau daging, takut mukaku jerawatan. Itu kan cuma mitos. Iya, itu cuma mitos. Faktanya, telur dan daging merupakan makanan yang sangat baik bagi kesehatan, meningkatkan massa otot, kekuatan tubuh, melindungi kesehatan mata dan penglihatan, menjaga kesehatan tulang dan gigi, kulit, dan rambut menjadi lebih sehat. Jadi nggak mungkin bikin jerawatan. Oh, gitu. Nah, kalau gitu, mari makan telur dan daging untuk mencukupi kebutuhan gizi kita. Yang juara kedua untuk Ya, betul. Nah, ada kali ini. Videonya tadi ya. ini bisa Pak Yu. Oh ini ya, betul. Ada ayam goreng, ada telur goreng, ada ayam bakar, ada telur. Kira-kira ngiler nggak kalian? Ayam dan telurnya ternyata kita bisa olah menjadi berjuta hidangan yang pastinya lezat dan bergizi loh. Bergizi. Iya dong, soalnya mereka punya vitamin A yang bagus buat imun tubuh. Zeaxanthin dan lutein pada telur juga berguna sebagai antioksidan. Selain itu, ayam punya kadar lemak yang rendah dan asam lemaknya tak jenuh. Ayam juga punya banyak vitamin yang bagus buat kesehatan tubuh. Nah, tadi cuma sedikit dari banyaknya manfaat yang dikandung ayam dan telurnya. Produk unggas di Indonesia sudah bisa dipastikan kehalalan dan keamanan oleh negara. Karena itu, isu-isu negatif tentang produk ayam dan telurnya, kita lepasin aja deh jauh-jauh. Yuk sekarang kita jadi masyarakat Indonesia yang sehat dan cerdas dengan cara banyak konsumsi ayam dan telurnya. Semuanya bisa ya. Juara tiga udah ya. Terima kasih Pak Ayuni untuk Artikel. pengumuman berikutnya adalah pemenang penulisan artikel tentang gizi ayam dan telur. Juara harapan jatuh kepada Siapa ya? siapa itu? Anggi Wira Pambudi dengan skor 930. Next. Kemudian pemenang lomba penulisan artikel juara ketiga jatuh kepada
Saudari Astanti Pributami dengan total nilai 935. Pemenang lomba penulisan artikel isi ayam dan telur untuk juara 2 jatuh kepada Mbak Wulandari. Dan inilah lomba penulisan artikel untuk juara 1. Kepada siapakah gerangan? Tahan napas dulu. Ya. 990. Total hadiah masing-masing untuk kreasi video 5 juta dan kreasi artikel 5 juta yang dibagi. Juara pertama mendapat hadiah 2 juta rupiah. Juara 2 mendapatkan hadiah 1.500.000 rupiah. Juara 3 mendapat hadiah 1 juta dan juara harapan mendapatkan hadiah 500.000. Selamat. Ini telur ayam ya. Jangan lupa makan ayam dan telur. Oke. Telur rebus hari 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada ini Pak Abdul Kholis juara 1. Pak, itu minta kesamaan. Bisa. Baik, terima kasih Pak Dharma yang sudah menginformasikan juara 1, 2, 3 maupun harapan. Selamat kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah sukses dalam lomba ini. Jangan berkecil hati untuk yang menang, karena kalau menang itu wajar. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan tahun depan bisa ikut kembali. Mungkin ini ada perwakilan dari peserta yang ingin memberikan kesempatan kepada rata. Perwakilan juara. Apa itu Mbak Ulan atau? Silakan, mungkin di sini sudah bergabung. Ada Pak Abdul Kholis. Jika ingin, oke, sudah cukup. Baik. Abdul Kholis ini mau bicara. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Maryam sudah kasih kesempatan saya untuk sedikit saja menyampaikan rasa terima kasih saya sama teman-teman panitia. Terima kasih ada Mas Bambang, senior saya itu, yang saya banyak belajar dari beliau. Pak Riki yang sudah memberikan dukungan luar biasa. Mas Darmanung yang juga sahabat yang luar biasa untuk memberikan dukungan. Ini sebetulnya ya kalau ngarepin juara pasti iyalah ya, tapi buat saya ini portfolio yang luar biasa karena ini 4 kalinya saya mendapatkan penghargaan juara 1 tingkat nasional dan dari perusahaan gas negara tahun 2011 dan 2017, 2019 dan yang saat ini 2022. Sebetulnya kalau bicara tentang edukasi makan daging ayam dan telur, itu yang kalau menurut saya sih yang lebih penting diedukasi lebih dulu dokternya itu Pak Riki dan Mas Bambang. Karena fakta di lapangan masih banyak kok dokter yang ngasih anjuran jangan makan banyak-banyak makan telur ya. Nah, karena terutama dokter anak ini yang saya sering menjumpai. Nah, itu yang saya nggak ngerti apakah mereka karena tidak mau belajar lagi, nggak mau nyari info terupdate, atau memang ada semacam dalam tanda kutip resistensi ya terhadap produk-produk peternakan yang mungkin sudah kebanyakan baca artikel tapi ngeblas kemana-mana. Itu sebenarnya apa yang perlu diedukasi justru dari dokternya bukan dari publiknya. Kalau publik kalau mau membandingin rokok memang agak susah ya Mas Bambang. Rokok itu kalau sudah ada nikotin masuk ke dalam itu kan sebetulnya candu. Kalau orang udah kecanduan udah susah, udah susah diomongin kalau rokok ya. Tapi kalau konsumsi yang lain kerupuk itu masih saya kira masih bisa itu. Dan ada satu fakta sebetulnya yang saya nulis yang di artikel itu sebenarnya fakta yang saya alami.
yang kemarin saya cerita waktu dengan Dokter Triza itu, umur saya sudah di atas 50. Dan saya senang sekali namanya konsumsi telur setiap pagi minimal 2 ya, kadang sampai 3. Kadang nggak makan nasi, pagi sarapan telur aja sama minum kopi, kemudian air putih banyakin, baru nanti siang baru makan. Nah, satu saat saya ketemu dengan Pak Budi Waseso yang kemarin saya cerita. Beliau umurnya udah hampir 62 tahun. Konsumsi telur setiap hari, cuman beliau bilang, saya hanya konsumsi putihnya aja, kuningnya saya singkirin. Nah, saya singkirin, saya tanya, atas anjuran siapa? Oh, dokter saya, bilang. Nah, oh, dokter. Ya, itu lagi-lagi ke dokter juga. Cuman, nah itu saya sempat deg-degan, karena saya selama ini konsumsi ya telurnya, cangkangnya aja yang saya buang. Saya bilang ke Mbak Maria saya makan telur tuh cangkangnya aja saya singkirin, bukan kuningnya, tapi cangkangnya yang kita buang. Tapi sempat juga deg-degan karena beliau ini kan orang kalau pendidikan juga tinggi, punya dokter pribadi, tapi dokternya masih menyarankan seperti itu. Apakah jangan-jangan saya kolesterolnya tinggi? Nah, itu yang membuat akhirnya saya coba cek medical check up, saya cek gula darah dan segala macam, kolesterol saya masih normal, masih jauh di ambang batas, masih jauh. Nah, tapi berarti saya nggak ragu lagi konsumsi telur. Saya sempat berhenti beberapa minggu sih sebenarnya konsumsi itu setelah saya wawancara itu. Tapi saya mulai lagi dan saben hari di kulkas selalu penuh telur. Ya kalau soal mahal ya mudah-mudahan nanti Infofed bisa suplai kita lah telurnya. Ya saya kira itu ya. Kemudian yang kedua ini ada fakta menarik yang keponakan saya tuh waktu umur 1 tahun susah sekali makan telur. Begitu 2 tahun, umur menginjak 2 tahun, sampai sekarang ke 4 tahun, itu setiap hari makan telur. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Di umur 4 tahun, berat badannya sudah 25 kilo, tapi nggak gelambir. Artinya benar-benar padat dan gesit anaknya. Itu fakta yang sudah saya buktikan. Maksudnya juga geleng-geleng kalau ada orang tua yang bilang, telur takut bisul, takut bukan ini udah ada fakta. Makanya saya kebetulan juga masih punya balita 1, saya lagi mulai nih telur saben hari, minimal 1. Dan berasa di umur yang sama dengan teman-temannya, badannya lebih padat, alhamdulillah jarang sakit, ya paling pilek biasa anak-anak, dan ketika berkunjung ke dokter mau kita imunisasi dari nomor antrian 15 anak, yang lain sakit semua, anak saya cuma imunisasi. Ini fakta bahwa saat ini lagi banyak anak-anak yang sakit, tapi alhamdulillah anak saya karena ya selain imunisasi tentu ya ini konsumsi telur juga sangat penting. Saya kira itu Mbak Maria, Mas Bambang, Pak Riki, Mas Darmanung, terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya memberikan saya 1 juara 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wali. Mungkin ada perwakilan dari SMK Ngablak yang ingin menyampaikan suatu kata-kata. Mbak Asti itu ada. SMK Ngablak. Nanti untuk pemenang, sepertinya akan kami berikan. Ini Pak Riki nanya nih Ngablak itu di mana ya? Kayaknya kalau Ngablak tuh bukan terbuka. Kalau Ngablak tuh bukan terbuka gitu, kayaknya ngablak, pintunya tuh ngablak gitu, di mana ya? Nanti bagus lagi. Iya, selalu berpikir positif. Karena makan ayam dan telur. Silakan Mbak Asti atau dari perwakilan lain. Selain ini Mbak siapa? Ini ada orang tua dari Halil Ataya. Yang mau bicara deh, siapa aja boleh. Nih Mbak Asti kayaknya mau bicara nih. Silakan. Perwakilannya Pak. Oh iya, ya perwakilan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari SMK Negeri 1 Ngablak, salah satu peserta mengaturkan banyak terima kasih kepada panitia ya, yang menyelenggarakan lomba. Kami berharap untuk berikutnya kami diundang lagi Pak, kami diberitahu dan kami diberikan masukan-masukan serta ilmunya untuk kemajuan kami di SMK Negeri 1 Ngablak. Walaupun kami sekarang sudah dapat juara, tapi kami yakin bahwa itu belum seberapa, sehingga kami masih harus
banyak menimba ilmu, menimba pengalaman dan seterusnya yang bisa kami jadikan bahan untuk membina anak-anak di peternakan SMK Negeri 1 Ngabla. Itu terima kasih sekali dan kalau ada info-info kami bisa diberitahu untuk kemajuan peternakan di SMK Negeri 1 Ngabla. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak, mau nanya nih Pak, SMK Negeri Ngablak itu di mana Pak? Jawa. SMK Negeri 1 Ngablak itu berada di Kabupaten Magelang, Pak. Kecamatannya Kabupatennya Magelang. Jawa. Magelang. Itu SMK-nya bidang apa Pak? Di Jalan Raya Magelang Kopeng kilometer 26 dan Rejo desanya. Maksudnya SMK-nya bidang apa Pak? SMK-nya itu bidangnya apa? Jurusan. Iya. Ya, kalau di SMK kami kebetulan ada 3 Pak. Yang pertama itu ternak, kemudian pertanian, dan yang satu yang paling baru pemasaran. Yang menang nih Pak, peternakan. Ini peternakan ini ya, siswa-siswa yang sementara kemarin ternaknya unggas. Iya. Sekarang kan kurikulum Merdeka itu kita ke ternak, jadi bisa unggas, bisa ruminan, begitu Pak. Oke, mantap. Mantap. Terima kasih Pak Guru. Nanti kalau bisa ikut Pak. Iya. Nanti kita undang lagi Pak kalau ada acara Pak di Padang. Oke Bapak, terima kasih. Kami tunggu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin bisa kita tutup untuk kegiatan pada hari ini. Jangan khawatir untuk kegiatan yang berkenaan dengan peternakan maupun kesehatan hewan. Kegiatan kita buat di kita itu. Ketika itu pertama, diinformasikan kegiatannya di majalah Infopek maupun website. Foto bersama. Ya. Mohon Bapak dan Ibu menyalakan video karena kita akan mengimplementasikan foto. Mohon dibantu Bayu. Bayu, foto bersama. Silakan. Bentar Pak. Kok ya. Belum Foto on cam bersama Pak Bayu. semuanya. Ini hanya orang tua dari Pak Yahya bisa on cam. Tiga, 2, 1. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, akhirnya kita sampai di ujung acara. Sudah. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, rekan-rekan dari perwakilan media. Kami ucapkan terima kasih maupun dari perwakilan peserta dan juga yang memberi Pak Yahya, Pak Darman, maupun dengan Andi Duta Ayam dan Selamat. Kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung pada hari ini. Semoga kegiatan ini dalam rangka menyongsong Hari Ayam dan Telur terselenggaran dengan baik dan lancar yang dipusatkan di Sumatera Barat. Terima kasih. Saya Marin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Iya, Pak Bambang. Terima kasih Mbak Ika.